Pernah nggak kamu membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena nggak mau kelihatan kalah, nggak mau kelihatan biasa, nggak mau dianggap kurang sukses? Kalau iya, hati-hati teman-teman. Bisa jadi kamu sedang hidup untuk gengsi, bukan untuk diri sendiri. Hari ini kita akan bahas apa yang sebenarnya terjadi kalau kamu selalu mengutamakan gengsi. Apakah itu mempengaruhi keuangan? Dan yang lebih penting, apakah itu mempengaruhi kebahagiaanmu? Secara sederhana, gengsi adalah kebutuhan untuk terlihat lebih di mata orang lain. Dalam psikologi, ada konsep dari Leon Festinger yang disebut social comparison theory. Teori ini menjelaskan bahwa manusia secara alami akan membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai harga dirinya. Masalahnya, di era sosial media, perbandingan itu nggak ada habisnya. Teman beli mobil baru, teman upload liburan ke luar negeri, teman update jabatan baru, dan tanpa sadar muncul dorongan, aku juga harus kelihatan sukses. Gengsi seringkali bukan tentang kebutuhan, tapi tentang validasi. Beberapa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang paling umum, yaitu beli HP flagship padahal gaji pas-pasan. Demi kelihatan up to date, kamu rela nyicil 24 bulan. Padahal fungsi standarnya sama dengan HP setengah harga. Ngopi di tempat mahal demi story Instagram, bukan karena kopinya enak, tapi karena tempatnya itu estetik. Ambil mobil dengan cicilan besar agar terlihat mapan, agar mudiknya dikira orang sukses. Padahal biaya bensin, servis, dan asuransi bikin kamu stres tiap bulan. Kamu paksakan gaya hidup nongkrong, barang branded, atau staycation supaya nggak dibilang nggak gaul. Semua itu terlihat kecil teman-teman, tapi kalau dilakukan terus-menerus, itu akan jadi pola hidup. Dan pola hidup bisa membentuk masa depan kamu. Lalu apa dampak terhadap finansial kamu? Sekarang kita akan bahas soal uang. Ada istilah dalam ekonomi perilaku yaitu hedonic treadmill. Konsep ini banyak dibahas oleh Daniel Kahneman yang intinya kita cepat sekali beradaptasi dengan peningkatan gaya hidup. Seperti sedang di atas treadmill, jarak di monitor memang sudah 10 km, tapi sebenarnya kamu itu diam di tempat. Kamu senang beli barang mahal, itu hanya sebentar saja. Setelah itu, normal lagi, lalu ingin yang lebih mahal lagi. Akibatnya, pengeluaran kamu selalu naik, tabungan stagnan, investasi tertunda, dana darurat tidak ada. Hidup dari gaji ke gaji, dan gengsi mendorong konsumsi. Konsumsi tanpa kontrol akan menghancurkan kestabilan finansial. Orang yang gengsinya tinggi sulit menurunkan standar hidup, walau kondisi keuangan sedang tidak baik. Dan yang paling bahaya, utang demi citra. Banyak kasus di mana orang terlihat sukses di luar, mobil bagus, outfit branded, nongkrong di tempat hits, tapi di dalamnya penuh tekanan cicilan. Secara finansial, gengsi itu mahal teman-teman. Dan mahalnya bukan cuma uang, tapi juga soal ketenangan. Sekarang apa dampaknya sama kebahagiaan kamu? Apakah gengsi membuat kamu bahagia? Belum tentu. Karena kebahagiaan jangka panjang itu dipengaruhi oleh hubungan sosial yang sehat, rasa cukup, tujuan hidup, stabilitas finansial, kesehatan mental, bukan oleh simbol status.
Ketika kamu hidup demi gengsi, kamu terus berada dalam mode pembuktian. Kamu sulit menikmati apa yang sudah kamu punya. Kamu selalu merasa kurang, dan ini akan menciptakan kecemasan sosial, takut terlihat gagal, takut ditinggalkan lingkungan, dan overthinking soal citra. Ironisnya, orang yang terlalu fokus pada gengsi justru sering kehilangan kebahagiaan autentik. Karena hidupnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk penilaian orang lain. Gengsi itu bisa jadi kamu sedang mengejar ilusi status sosial, konsumsi untuk pamer status. Barang mahal bukan dibeli karena fungsinya, tapi karena simbol kesuksesan. Masalahnya, simbol itu selalu berubah, teman-teman. Standar selalu naik, lingkaran sosial selalu punya level berikutnya. Kalau kamu bermain di arena gengsi, kamu tidak akan pernah benar-benar menang. Karena selalu ada orang yang lebih kaya, lebih stylish, dan lebih sukses. Realita yang jarang dibicarakan orang yaitu orang yang benar-benar stabil secara finansial sering justru tampil biasa saja. Mobilnya standar, pakaiannya simple, nongkrongnya nggak selalu di tempat mahal. Kenapa? Karena fokus mereka bukan pada terlihat kaya, tapi menjadi kaya beneran. Atau setidaknya mereka pilih untuk tetap stabil. Sedangkan orang yang terlalu mengejar gengsi sering menukar masa depan dengan pengakuan sesaat. Dan pengakuan itu cepat sekali hilangnya, teman-teman. Jadi, haruskah kita tidak punya gengsi sama sekali? Bukan berarti kamu gak boleh menikmati hasil kerja keras. Bukan berarti kamu gak boleh beli barang-barang bagus. Yang jadi masalah adalah ketika keputusan finansialmu didorong oleh rasa takut dinilai rendah. Coba tanyakan ke diri sendiri sebelum membeli sesuatu. Aku beli ini karena butuh atau karena ingin dianggap berhasil? Kalau tidak ada yang melihat, apakah aku tetap ingin membelinya? Pertanyaan sederhana ini bisa menyelamatkan banyak uang dan banyak pikiran kamu. Sebagai penutup, gengsi mungkin membuatmu terlihat sukses, tapi belum tentu membuat kamu merasa sukses. Gengsi mungkin membuat orang lain terkesan, tapi belum tentu membuat kamu tenang. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang terlihat paling tinggi, tapi siapa yang paling stabil, paling damai, paling nyaman dengan diri sendiri. Karena kekayaan sejati bukan tentang apa yang kamu pamerkan, tapi tentang apa yang tidak perlu kamu buktikan. Kalau menurut kamu, apakah gengsi pernah mempengaruhi keputusan finansialmu? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa konten ini relevan, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman untuk pembahasan tentang finansial, psikologi, dan pengembangan diri lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.